Jangan takut background namanya politik. Politik itu adalah menolong kita, menolong orang lain. Nah, jadi kita itu harus sadar, apalagi perempuan itu kepentingannya banyak. Kita di rumah tangga, kalau kita tidak merasa haknya kita, itu kita bisa. Ya. Nah, di mana kita punya hak bermasyarakat, di mana kita punya hak yang gender yang sama, tetapi kita masih dipilah lah antara laki atau perempuan, haknya lebih banyak laki ketimbang perempuan, langkahnya dipandang lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Ini harus kita bablas. Pokoknya kita persoalan gender harus sama. Masyarakat harus mandang itu, walaupun kodrat itu tidak bisa kita ini. Kodratnya di mana? Kodrat kita sebagai istri, sebagai ibu. Tetapi kalau kepentingan di masyarakat luas kita harus sama. Itu. Oke, jadi ada masyarakat sekarang Anda melihat dalam tanda kutip the rising star ya. Bintang yang lagi mulai mencorong ya. Sudah mulai bersinar dari kalangan perempuan muda di kancah politik. Tapi pada sisi lain Anda sekarang lagi sedang diuji, cukup berat ya. Namanya cukup berat terkait dengan Pak Haji Satuan, orang tua Anda sekali, ayah Anda sekali, terutama kemarin pasca erupsi ya. Erupsi lahar panas yang menggelegar bencana itu pada tanggal 4 Desember. Kemudian meluluh lantakan beberapa kawasan, terutama di daerah Sumberwuluh juga ada Kampung Renteng, Kamar Kacang. Kemudian seakan-akan kemudian Pak Haji Satuan dalam tanda kutip menjadi tertuduh bertanggung jawab atas harus mempertanggungjawabkan bencana ini. Tertuduh. Masyarakat banyak yang protes ini gara-gara Haji Satuan. Ada menyebut ini human error karena Haji Satuan dianggap membuat semacam tanggul di aliran lahar yang mestinya aliran itu supaya lancar ke bawah sampai laut di Babang sana, karena tanggul itu kemudian aliran itu meluap menghabis melewati tanggul itu dibangun oleh Orde Baru, kemudian meletakkan Kampung Renteng, Dusun Kamar Kacang dan lain-lain. Ada yang juga meminta supaya ganti rugi, usaha Anda ditutup dan macam-macam. Gimana tanggapan Mbak Okta ini? Ini harus nafas. Ini nafas panjang menjawab ini. Tapi ini sangat penting tanyakan. Saya ngomong di sini kapasitas Oktaviani anaknya Haji Satuan ya. Takut begini nanti Pak Saiful paham. Kadang orang lain tidak paham Pak. Jadi DPRD itu memang melekat 24 jam. Tetapi di tiga ini penganggaran, pengawasan, berlegislasi. Tetapi kalau pribadi, saya punya hak pribadi. Saya dijelekan orang ya saya dalam harus konteks ini. Nah, jadi kayak ini ngomong tentang Pak Satuan dan usahanya. Saya di sini tidak pakai kebijakan saya pakai pribadi. Begini. Masalah bencana itu memang ini luar biasa ujian Allah itu kepada keluarga saya. Ya ini termasuk rahmat juga, termasuk kita harus syukuri bahwasanya kita di dunia ini sudah ditegur sama Allah untuk mewarning bahwa yang ada di dunia ini tidak bisa kita banggakan, juga tidak bisa kita anggap kekal, bahwa semuanya milik Allah. Sama dengan adanya ujian erupsi ini, kami sangat terpukul sekali bahwasanya adik saya dan keluarga, ada beberapa keluarga menjadi korban. Bentar, saya potong dulu. Berapa yang menjadi korban dari pihak keluarga, berapa, karyawan berapa? Kalau keluarga saya 5 itu siapa saja? 5 dari adik saya 2, ipar saya 1. Bentar, Anda kan berapa bersaudara tadi? 4. Iya. Jadi yang 2 ini jadi korban? Iya. Yang siapa namanya? Yang nomor berapa? Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Menjadikan nomor 1 kan ya? Iya. Pak Oktaviani. Nomor 2 siapa? Mustafa. Nomor 3? Mulyanto. Iya. Kemudian nomor 4 siapa? Rigel, sekarang di UNED. Oh, masih di UNED. Iya. Sudah Pak Saiful. Jadi ada 2. Kemudian karyawannya berarti? Karyawan saya itu sekitar berapa ya? Saya kurang paham. Itu sekitar 6 kalau tidak salah. 6 atau 7.
Oh jadi jadi adik kandung 2, kemudian kalau nggak salah ada keponakan atau mantu ada juga. Menantu 1. Menantu 1. Terus ini sepupu 1. Oh, sepupu 1. Ponakan sepupu 1. Menantu betul masih hamil ya? Iya. Nah, kita lihat Bu Okta berkaca-kaca ini. Kami juga ikut berduka dalam konteks ini bagaimanapun ya, ini karena kan Allah. Ya. Kita yakin Mbak Saiful. 4 perkara Allah itu ngasihkan nyawanya, waktu nyawa itu dikasihkan sama kita kan. Nah, selain kapan kamu meninggalnya sudah pasti. Berapa rezekimu sudah pasti, siapa jodohmu sudah pasti. Kapan lahirmu sudah pasti. Ini ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat ataupun kita kasasi. Ya. Itu tidak bisa. Jadi kalau orang ngomong, oh Pak Satuhan diazab makanya anaknya diambil kualat gitu. Wow, dia sudah berpikiran di luar kapasitasnya sebagai manusia. Berarti dia menjadi sejajar dengan Tuhan, tahu, memprediksi bahwa Allah itu melakukan hal ini, koncoan dek mbek Tuhan ternyata. Kan begitu. Ya. Jadi kalau saya berpikir kalau yang meninggal itu ada, adik saya tidak pernah ke tambang, tidak pernah. Yang nomor 2 itu jarang, nomor 2 jarang gitu. Ya. Tetapi harus di sana. Ada karyawan saya tuh 5, ini yang memang menunggui tambang, menjadi tim koordinatornya di sana. Jam 12 dia tidak pulang, tidak balik lagi. Padahal ini tidak mungkin. Beliau itu tidak mungkin, dia itu tidak kembali ke tambang itu karena di situ adalah orang-orangnya Bapak yang dipercaya oleh Bapak. Tetapi ada yang sakit kepala, ada yang ini. Nah, suami saya ini kan penanggung jawab di tambang itu. Tidak pernah, Pak Saiful mungkin tahu kegiatan saya dimanapun suami tidak pernah ikut. Tidak pernah ikut. Karena memang sibuk di tambang. Karena sibuk di tambang. Karena tapi memang pada hari itu nganter saya ujian S2. Oh, ke Jember. Ke Jember. Padahal yang tidak inilah. Dengan beberapa itu memang yang mengupdate bahwasanya korban sekian itu memang dari bapak saya, dari keluarga saya, dari Duta Pasir lah ceritanya. Untuk apa? Kami punya beban moral. Ini harus kita floor ke masyarakat bahwasanya orang yang meninggal di tambang saya itu sekian. Untuk apa? Ini kan ada masyarakat yang mencari. Ya. Nah, saya punya tanggung jawab. Di situ ada karyawan saya. Totalnya berapa? 18 ya? Berapa? 17, 18? 14. Oh, 14 totalnya. Iya. Nah, setelah itu ini kan juga orang memandang saya tidak menjadi anaknya Kaji Satuhan saja. Kaji Satuhan memandang juga punya anak di ranah politik, ya kan? Yeah. Walaupun di situ saya juga tidak meyakini, tetapi adalah pemandangan ke sana ada. Hari Kamis itu kan Pilkades. Oke. 1 hari sebelum erupsi ya? Nah, Pilkades. Tanggal 3 itu ya? Tanggal 2. Tanggal 2, oke. Erupsi tanggal 4. Nah, alhamdulillah saya yang menjadi waktu itu kan juga menjadi kandidat. Pak Sulhan. Okay. Nah, notabene Pak Sulhan ini muda sama kayak saya. Masih umur 40-an. Okay. Setelah itu alhamdulillah suara beliau mutlak. Yeah. Dari sekitar hampir 6.000 suara, saya dapat 3.500. Nah, berarti yang 2.500 kan tidak pilih kami. Betul. Sedangkan Pilkades itu terah bentroknya itu lebih tinggi daripada pileg atau pilkada. Sama tahu itu. Betul. Yang nggak seneng ya nggak seneng juga. Nah, disitulah muncul beberapa orang kalau ngomong, oh Pak Satuhan ini gara-gara ABCD dan wes ya. Nah, kami hanya masih diam. Kami diam dan kami memang waktu itu keluarga sudah tidak. Saya sendiri pribadi sampai 10 hari memang tidak pegang HP. Ya cuman hanya takut kantor ya, karena kita Forkom takut ada kebijakan yang harus ini, saya hanya buka grup-grup itu saja. Setelah itu banyak saudara itu WA tidak saya buka. Setelah saya santai malam hari-hari mungkin hari ke-10 waktu itu saya buka chat banyak sekali. Bahwa katanya ya. Pak Satuhan itu dajjal, Pak Satuhan ini yang sesajen, yang katanya nyembelih kambing, menyembelih sapi, ini itu banyak. Saya begini, subhanallah, inilah kekuasaan Allah. Waktu hari itu jenengan posisi di sana atau di mana? Di Jember. Oh lagi ya? Di Jember. Oh yang diantar suami tadi. Iya, di Jember sama adik saya nomor 4.
Lah, setelah itu saya berpikir, ya Allah, saya kan mikirnya bapak saya lagi ya sudah bagaimana kehilangan anak itu. Ini tidak harus bapak tahu. Nah, akhirnya saya sampai ngomong di Facebook itu, tolong kalau tidak tahu jangan ngomong. Nah, terus kami berduka, dan kalau masalah yang terugikan, seandainya ada masyarakat yang terugikan, ayo sudah, jangan membawa opini atau ngomong yang tidak jelas. Nah, di situ, nah dengan beberapa fitnah yang katanya nyembelih kambing gitu, munculnya dari mana? Dari orang sana. Nah, ternyata setelah kita telusuri di media Facebook, di YouTube itu, tahu dari mana? Oh, tahu dari, oh kemarin Bu, saya itu Mbak, adik-adik saya nih, sepupu-sepupu yang, kamu tahu dari mana? Oh, kemarin saya dari Kampung Renteng, ada orang ngomong begini. Loh, enggak tahu sendiri, enggak. Terus ini nih lah, ternyata akun yang menyebarkan di Facebook mengatasnamakan orang Kamar Kajang bahwasanya ini karena permintaan ritualnya Pak Satuhan, bla bla, itu juga akunnya akun bodong. Tetapi ini kan terlanjur nyebar. Ibarat begini Pak Saiful. Ada, saya pernah dengar cerita bahwasanya orang itu menyebarkan sesuatu itu menyebarkan fitnah. Ini kan kayak angin, ngomong kemana-mana nyebar, dan akhirnya menjadi suatu diyakini oleh mereka yang mendengar diyakini itu benar. Mereka tanpa beralasan bahwa itu mereka melihat sendiri. Itulah kejamnya mulut itu. Makanya sekarang kami sekeluarga itu bilang, kalau tidak tahu sama sekali di depan mata kita jangan ngomong. Ini loh rasanya kita. Rasanya kita dibicarakan orang yang tidak pernah kita lakukan, tetapi diyakini oleh masyarakat luas ini benar. Nah, sebenarnya saya sudah tidak menggubris ke sana, tetapi kok ranah ke sini kok tambah parah. Akhirnya kami koordinasi sama kepolisian waktu itu. Tetapi mikir lagi, ada yang minta maaf. Oh, saya hanya mendengar dari si A, saya hanya melihat di YouTube, saya hanya melihat di Facebook. Tapi kalau kemarin lihat di apa namanya yang peduli Semeru namanya? Ya. Nah, itu kalau lihat itu kan sepertinya kenceng gitu ya. Nah, artinya ini menuntut ini karena ada Pak Satuhan harus bertanggung jawab. Ini human error. DPS harus ditutup kan gitu kan? Saya tuh kasihan Pak Saiful. Saya tuh masyarakat ini kasihannya begini. Apa ya? Kita itu sudah ada aturannya, sudah ada tenaga ahlinya, iya kan? Yang punya kapasitas untuk ngomong itu ada sebenarnya. Tetapi inilah masyarakat. Mereka tidak punya kapasitas, bahwasanya dia mempunyai skill untuk ke sana atau pendidikan untuk ke sana membicarakan tentang ini. Ini yang sebenarnya saya ngomong kasihan. Seandainya ini tidak terima Pak Satuhannya. Iya. Karena apa? Mereka ngomong dia bukan tenaga ahli. Mereka ngomong bukan dari kapasitasnya. Yang menentukan pertambangan benar atau salah itu IT, inspektur tambang. Yang ngomong itu bencana ini bukan karena human error, ini adalah dari BNPB atau BPBD. Mereka kan begini. Tapi memang saya tidak tahu istilah human error itu apakah berdasarkan kajian resmi atau hanya ya mungkin hanya istilah-istilah. Tapi memang begini, isu yang berkembang bahwa Haji Satuhan membangun tanggul supaya aliran lahar ini sungai ini sebelum ada lahar ya, supaya banyak situ pasirnya gampang didapat, kira-kira gitulah, sampai agak tinggi. Nah yang bawah agak mungkin kurang kebagian pasirnya. Ini tanggul-tanggul agak tinggi sehingga kita ada lahar, kemudian laharnya menumpah Kampung Renteng. Nah, faktanya gimana ini? Apa memang bangun tanggul-tanggul atau gimana? Gini Pak Saiful, kita ngomong kalau bukan sama yang paham, dia akan berpikir kita ngomong, oh ya membela diri, iya kan? Lah,
Tetapi orang yang memandang itu nggak bisa objektif. Kalau orang sudah mempunyai rasa tidak suka, mandang tidak objektif. Sekarang kalau kita kembali ke Undang-Undang Pertambangan, iya kan? Ini kapasitas saya ngomong diri saya loh Pak ya. Ini saya untuk ngomong ini karena saya juga pernah kerja di situ. Bahwasanya pertambangan itu punya aturan dan punya ini. Tanggul itu harus dikuatkan oleh pemegang wiyub di wilayah itu. Tanggul ada kaki tanggul, ada spek. Dari kaki tanggul itu sekitar 50 atau 100 meter, ini tidak boleh ditambang, harus dikuatkan tanggul ini. Harus dikuatkan. Gimana cara menguatkan? Masa kalau dikuatkan dibiarkan? Berarti kan harus dikuatkan agar kalau lahar atau banjir itu tidak mengenai kaki tanggul, tidak mengenai langsung tanggul, masih ada sepis yang mereka ini. Nah, lah itu nanti ini bukan kapasitas saya untuk ini intinya. Jadi kemungkinan Pak Haji Satuhan itu adalah untuk bukan buat tanggul, tapi memperkuat tanggul yang punyanya pemerintah ini. Tetapi nantilah, nah itu kita akan buka itu semuanya. Kalau nanti sudah ada ranahnya pembuktian yang butuh kita buka, kita tidak akan ngomong sama orang-orang itu. Kan apa? Benar sampai itu tadi. Mereka belum ada kajian yang pas atau yang orang yang berkompeten untuk itu mengeluarkan statement bahwa penambangan ini keliru. Iya kan? Jadi kalau kami mengeluarkan bukti-bukti kepada mereka, kita kan buang tenaga, Pak. Artinya begini. Mbak Oktaviani kalau mewakili keluarga Haji Satuhan, misalnya nanti harus beradu di ranah hukum gitu ya. Oh iya. Untuk membuktikan baru kita buka nanti itu. Kan gitu kan? Iya. Siap ya? Oh iya, ya jelas lah. Ya jelas siap ya. Saya gini saja sudah. Ini kerangka yang kita bukan ahli tentang bencana ini atau pertambangan, bukan. Ini kami sudah koordinasi dengan tim, mungkin bukan saya sih, Bapak saya ini sudah punya tim sendiri untuk ini. Nah, tetapi saya sedikit berpikir objektif saja bahwa ini bencana. Turunannya bagaimana? Ya akibat dari bencana. Banyak ahli turun ke Kabupaten Lumajang, presiden, wakil presiden, menteri, apalagi secara ESDM provinsi sampai siapa yang nggak turun, relawan atau apa, pulang dari Lumajang, apa mereka statementnya? Ini bencana nasional. Dengar dari mereka yang ini atau instansi atau bilang, oh ini bencana, tetapi karena ini menimbulkan banyak ABCD, tidak ada. Semua ngomong bencana nasional. Ya, perkara nanti orang-orang ini ya sudah, kami sudah siap untuk itu. Kami juga punya dokumen untuk itu. Nah, kalau saya flashback A, B, C, D dan D, kayak kita ngomong aja tahun 2020 waktu itu banjir, lahar dingin, yang air. Kalau yang ini kan bukan air. Ini kan lava. Lava itu teksturnya tidak sama dengan air, dia tidak mengalir. Dia hanya ada di mana nempel, itu karena enggak air. Nah, di situ tanggul mana yang jebol? Di Duta Pasir kah? Atau di atas kita? Atau di belakang kita? Dasar itu saja pertambangan yang benar nanti kelihatan. Padahal tanggul ini harus selamat. Lek jebol ono di lukur, berarti kan pertahanan tanggul tidak ada upaya untuk mempertahankan tanggul. Jadi yang memberikan judgement nanti itu inspektur pertambangan yang berkompeten di situ. Ya. Tidak bisa kita orang-orang biasa ya. Tidak bisa, Pak. Itu kan harus ada kajiannya, ada aturannya, ada kajiannya. Itulah kenapa Anda siap kalau diadu di ranah hukum. Bukan saya berarti, Pak Satuhan. Bukan saya. Ya, saya ini hanya mendengarkan aja. Ya, dari pembicaraan yang saya dengar, saya tidak pernah menimbrung ataupun ikut koordinasi. Tapi ini ada banyak sekali ekses ya. Mungkin juga akumulasi dari sebelumnya. Ya. Iya, isu-isu banyak terkait dengan isu-isu dalam nyun sewu, harus saya katakan bahwa Pak Haji Satuhan ini biasa mengumpulkan preman 32 gitu-gitulah. Ya.
banyak sekali informasi-informasi yang seperti Saiful. itu untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya, lawan Sekarang begini, bisnisnya. saya itu keluarga saya ya. Usaha keluarga saya pernah di demo tahun 2015 atau 16 sampai kejadian di Polis Line 1 bulan. Kita ikuti proses hukum, ternyata kita benar, kita tetap jalan. Nah, di situ saya 2018 nyalon. Saya masih dapat suara ini. Berarti kan hanya beberapa. Nah, berjalannya waktu Pilkades keluarga saya yang kemarin, kami masih dapat suara mutlak. Iya kan? Ya, walaupun ada orang bilang, makanya duitnya nggak berseri. Semua pakai U. Saya kan yakin. Sekarang begini sudah. Pilkades itu lain sama yang lain. Kalau nggak suka, nggak suka. Iya kan? Perkara uang, perkara ini ada. Faktanya iya ya. Iya kan? Ada orang lain tidak ini atau enggak? Ya jangan munafik lah. Iya kan, sesama calon Pilkades ngomong, oh karena uangnya, karena ini enggak. Tapi Anda melihat ini ada ekses dari Pilkades kemarin ya. Artinya tampaknya beberapa tokoh yang sekarang menuntut ya, beberapa hal tadi itu, tampaknya ada beberapa aktor yang masih terkait dengan kontes Pilkades kemarin. Saya tidak ngomong kapasitas itu, tetapi orang-orang yang kemarin ini ya termasuk ada salah satu calon. Pernah ada juga yang sudah 10 tahun nyalon, dulu pernah sama saya. Terus habis itu banyak tim sukses dari sebelah. Terus yang dibicarakan selain ngomong human error ini antara kriminalisasi yang terjadi kemarin, ada yang pemukulan sama pengerusakan yang sudah divonis secara pengadilan itu yang dibicarakan santer. Ternyata saya bilang begini, ada apa di masalah ini? Apa orang-orang ini bersatu karena mungkin satu enggak suka ini, atau pernah sama keluarga kami, akhirnya mereka bersatu. Yang seperti aku bilang tadi, akumulasi itu. Ya. Jadi ini lahar dingin itu semacam pemicu, menyulut yang akumulasi yang lama itu kemudian terkonsolidasi. Punya bahan untuk ke sana. Tetapi begini, terlepas dari itu semua, mereka punya hak. Mereka punya hak untuk bicara, mereka punya hak untuk melakukan tindakan sesuatu, tapi tolong ingat, jangan sampai menggiring opini bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan, kalau tidak ada pendukung pembenar dari tenaga ahli ataupun instansi yang berkompeten ngomong itu, ya ini kan akan menjadi bumerang. Nah, cuman itu, ayolah masyarakat baik di Sumberwulu atau Kabupaten Lumajang mencoba untuk melihat sesuatu itu kapasitasnya. Kalau memang nggak tahu, tanya ke yang tahu. Kalau memang pertambangan, ya tanya ke ahli pertambangan. Termasuk tuntutan mereka untuk menutup DPS. Jadi kan begini, mereka sudah berstatement. Saya baca di suatu media, cuman saya diam saja dulu. Apa sih gitu? Cuman baca bahwasanya Duta Pasir harus bertanggung jawab atas kerugian 2 dusun ini itu. Terus habis itu Duta Pasir harus ditutup karena ABCD. Nah, ini karena merugikan ABC. Bagaimana seandainya Duta Pasir dan Ngaji Satuhan ini kan ranah bisnis, ini PT, mungkin Pak Saiful sudah paham perusahaan. Kita punya relasi, punya customer, punya kerjasama. Bagaimana kalau isu ini mempengaruhi tentang bisnisnya? Ini timbul kerugian. Nah, kalau ini digelindingkan begitu saja dan disebarkan ke masyarakat, dan kita sudah paham, padahal masyarakat sekarang benar pintar-pintar, tetapi banyak hal masyarakat itu yang menganggap bahwa mereka tidak tahu menjadi apa hal yang dikirain benar, padahal dia tidak tahu sendiri. Sama yang kayaknya Bapak nyembelih kambing atau sapi, itu tidak ada, tetapi karena ada isu sini, santerlah, mungkin Pak Saiful dengar. Itu ibarat gini Pak, omongan itu kayak kita nyebar bulu. Bulu kita sebar, iya kan? Kemana bulu itu kita sebar, kita tidak tahu. Di waktu kita benar bahwa jangan nyebar bulu, nyebar ayam gitu, kita cari bulu, kita sudah tidak tahu bulu posisinya di mana. Seperti omongan itu,
Seperti orang habis makan pete terus kentut ini, baunya kemana-mana. Nah, yang kentut siapa? Kentut siapa kan? Ya, kalau orang gentleman ngomong, saya yang ngomong, gitu kan. Tapi kalau orang enggak ini, dia orang kadang-kadang tidak bisa ngomong depan kita. Itu karena mereka tidak ada pembuktian yang benar. Kalau memang dia ini, oh ya, ini buktinya, saya ada di situ nyembelih kambing, saya makan satenya, itu kan. Anda pernah nggak karena Anda politik wakil ketua DPRD dari Gerindra, persoalan ini pernah ditanya Bunda Indah ya untuk perkaranya ini? Pernah tanya pasti ya. Ini hebatnya Bunda Indah. Bunda Indah itu satu, selama saya jadi DPRD, Pak, tidak pernah menitipkan sesuatu yang bikin kebijakan pemerintah atau Mbak aku punya kebijakan ini tolong di ini tuh, tidak pernah. Dia memberi saya ruang penuh untuk ini. Sama juga dengan kasus ini. Kasus ini bukan Bunda yang tanya sebenarnya. Bunda memang sih beberapa kali ke rumah karena juga tanya keluarga saya sudah ketemu atau enggak, sampai ngantar saya ke rumah sakit untuk melihat apakah ada salah satu jenazah keluarga kami itu sama Bunda, sampai disarankan tes DNA takut ada mayat yang tidak terdeteksi, tak tahu itu karena bisa deteksi secara fisik sudah tidak kelihatan. Ini saya sama Bunda Indah. Nah, tetapi untuk kasus ini karena ini ada ranah juga, ada ranah politik, saya cerita sama Bunda. Bahasanya Bunda satu, Mbak Okta tenang, Mbak Okta jok nangisan. Bahasanya Bunda begitu. Ya Mbak Okta itu harus tunjukkan bahwa Mbak Okta itu tegar. Kalau Mbak Okta merasa benar, cukup Mbak Okta siapkan dokumen saja. Tidak harus koar-koar ataupun terlalu action untuk nanggapi itu. Kadang orang dia sudah tahu bahwa itu hal yang salah, tetapi kepingin viral saja jadi pusat perhatian. Kalau Mbak Okta menanggapi itu dengan terlalu banyak action, zaman akan terpancing di situ. Anda dari kelengkapan dokumen, perizinan, semua pajak, semua tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Perizinan begini Pak Saiful, ini di luar konteks saya ya, di luar konteks saya menjadi masyarakat biasa lah. Pertambangan itu punya kewajiban untuk melaporkan triwulan, tahun, 6 bulan atau tahunan. Punya kerja renjanya dan apa yang sudah dilakukan. Ini laporannya ke SDM. Berarti tiap tahun itu kalau tidak ada teguran atau apapun dianggap kan tidak bermasalah. Toh kami sendiri si penambang mungkin si duta pasir mungkin berpikiran kalau tidak ada teguran, tidak ada ini dari yang orang berkapasitas sebagai ESDM, berarti dianggap sudah tidak melanggar. Iya kan? Tetapi masyarakat cabut saja. Bukan masyarakat Pak Saiful, beberapa masyarakat. Kalau mungkin Pak Saiful ngikuti reses saya pernah reses di mana? Kamar Kajang, rumah yang terdampak, maksudnya yang terendam dan terdampak itu sekitar 102 dan yang hadir waktu itu 90-an lebih. Itu menyatakan beliau kepinginnya satu, kepingin ekonomi itu jalan lagi. Dan bagaimana kami bisa punya tempat tinggal dan bagaimana kami bisa hidup di Kamar Kajang sendiri atau di Kampung Renteng sendiri itu dalam keadaan aman. Dia menginginkan hanya tanggul ditinggikan. Tanggul yang ya. Nah, begitu pun masyarakat Kampung Renteng. Makanya kadang-kadang isu-isu yang berkembang sekarang dan sampai ada yang mengatasnamakan masyarakat Kamar Kajang atau Kampung Renteng itu tanda kutip sebenarnya. Tetapi kami tidak ada ranah ke sana. Cuman saya berpikiran pribadi ya. Benarkah itu? Karena saya turun sendiri. Nah, tetapi namanya masyarakat ya kami tidak boleh begitu. Tetap kita akan tampung. Keluarga Satuhan siap bantu meninggikan tanggul itu ya, supaya tidak melimpah lagi aliran lahar itu. Kita akan mengikuti apa perintah dari pemerintah yang lebih baik untuk keselamatan masyarakat. Nah, kalau pemerintah menginginkan kami ikut campur di situ, monggo. Ini bahasa politiknya pinter ini. Kalau seandainya penginan masyarakat, ayo kayak dulu minta perbaikan tanggul, bukan keinginan kita minta masyarakat langsung kita turun, tidak. Ya kita silahkan masyarakat minta ke pemerintah
ayo ngajak kami. Selama kami tidak diajak ataupun dimintai tolong oleh yang berkompeten ini, ya kami diamlah. Oke, perbincangan kita ternyata sangat menarik. Tadinya paling 1 jam maksimal, ternyata lebih. 1,5 jam. Oke, terakhir Mbak Okta, saya ingin tahu harapan Anda ke depan, terutama yang kaitannya dengan ini, bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang menuntut macam-macam tadi, ada penutupan, ada bertanggungjawab dan macam-macam tadi itu. Bagaimana cara menurut Anda gimana? Apakah lebih baiknya tarung dah di ranah hukum atau ada kompromi-kompromi penyelesaian secara mediasi? Kalau saya menyarankan, tapi kan saya ini tidak ada kapasitas untuk menjawab menjadi yang ini. Yang mereka tuntut kan duta pasir. Sedangkan saya sendiri, saya hanya anaknya kaji satuannya, dan saya tidak masuk dalam struktur perusahaan itu. Ya, kalau saya menyarankan sebagai masyarakat umumnya bahwasanya ayo duduk bareng. Apalagi satu desa, maunya bagaimana, ininya bagaimana. Jangan sampailah si duta pasir atau kaji satuan ini mempunyai keyakinan sendiri, ini mempunyai keyakinan sendiri, dan tidak ada titik temu. Saling intinya adalah duduk bareng, damai, dirembuk bareng gitu ya. Iya, jadi begini, saya menghimbau kepada semua masyarakat ini, tidak hanya di Sumberwuluh. Ayo memandang semua ini, memandang suatu masalah kita kaji dulu. Kita cari kebenarannya dulu. Setelah itu ayo kita cari solusi. Jangan ada kabar A, B, C kita telan mentang-mentang dan kita tidak tahu kepastiannya itu benar atau tidak. Dan setelah itu masih apalagi ikut menyebarkan. Jangan mudah tersulut emosi. Nah, ini juga pelajaran buat saya ini. Jangan tersulut emosi. Kan pemuda itu jiwanya harus emosian, Pak Saiful. Saya itu kalau dalam hal ini harus benar-benar sabar ya. Kalau saya itu ngomong sama anak-anak muda itu, jadilah orang ngesro. Pemuda itu ngesro dulu. Ngesro, ya kan? Lah nanti kalau salah mohon petunjuk. Kalau enggak tahu kan, lah akhirnya kan diarahkan. Nah, dia itu akan menjadi ke jalan yang benar sudah. Kan biar jati dirinya muncul. Nah, di situ. Kalau saya sih menginginkan masyarakat Sumberwuluh itu adem, ayo tunjukkan. Tunjukkan bahwa masyarakat Lumajang, terutama Sumberwuluh itu rukun, diajak ngomong bareng. Kalau merasa ada yang terugikan, daripada menyebar pemberitaan, menyebar kemana-mana, itu hal yang belum tentu benar. Kan ada jalurnya masing-masing. Iya kan? Siapa yang terugikan, ya ayo ini ke sini. Yang harus bertanggung jawab, kalau memang harus ada yang bertanggung jawab dan itu dinyatakan wajib mempertanggung jawab, ini sudah ada jalurnya. Ngapain sih kita itu harus harus ngomong sesuatu yang belum pasti itu. Jadi pada satu sisi siap atau sebaiknya duduk bareng kan gitu. Tapi pada sisi lain, kalaupun di ranah hukum juga siap. Saya sih kalau melihat duta pasir sih, menurut Pak Satuhan dan duta pasir, sampai sekarang tidak ada statement hanya diam. Hanya diam menunggu perguliran. Jadi bagaimanapun Pak Satuhan punya anak wakil ketua DPRD. Di mana anaknya itu bertanggung jawab atas kondusifnya Kabupaten Lumajang. Otomatis tidak gegabah lah, tidak akan menunggangi isu-isu yang akan membuat rame. Yang jelas, kalau memang dibutuhkan secara pembuktian dan klarifikasi, si Pak Satuhan dan duta pasir ini tetap akan ini ya. Kalau itu dibutuhkan oleh orang-orang yang memang wajib memberikan klarifikasinya. Tetapi untuk sama ini saya lihat, saya tanya sendiri, Bapak gimana? Loh gimana? Kalau saya buat statement sekarang, apa kamu enggak pusing? Nah berarti kan masih mikir jabatan saya, beliau masih mikir jabatan saya, bukan apa? Mengkondusifkan ini. Lah perkara nanti action ke belakangnya saya enggak tahu. Ya lihat aja sudah, dilihat arahnya kemana.
Kita kan dalam pihak yang dianggap sama mereka yang harus bertanggung jawab. Berarti ngapain kita pembuktian itu kan tidak butuh kita mencari dukungan Pak Saiful. Pembuktian itu kan ada di dokumen, ada di bukti-bukti yang dianggap ini, bukan masa saya banyak dan saya ini kalau yang lebih ngomong itu setuju berarti ini yang benar. Kan tidak begitu. Ya, tidak begitu. Kalau sudah dunia hukum tidak begitu. Nah, tidak begitu. Kalau begitu kami menang Pak Saiful. Tinggal mengumpulkan massa. Nah, kami menang. Bayangkan 3.500 ya. Kan begitu. Tetapi apa bedanya? Ya. Mereka dengan duta pasir kan begitu. Biar dilihat aja cara pola pandangnya. Sampai sekarang tidak ada, mungkin jenengan juga di media ada statement dari Gaji Satuan dan duta pasir. Diam. Bukan diam karena salah. Tapi diam masih melihat. Ya. Terima kasih banyak Bu Oktaviani. 2 jam gitu loh Pak. Atau suatu saat ini bisa bersambung lagi ini. Tapi alhamdulillah pagi ini perbincangan yang luar biasa, mulai dari kisah perjalanannya dari kecil sampai kuliah, menikah, bagaimana cerita sampai tinggal di rumah petak ukuran 4x7 kan gitu kan. Nah, kemudian juga berbincang soal usaha pasir dari ayah beliau yaitu Haji Satuan. Dan terima kasih banyak, ini perbincangan yang sangat menarik. Terus jangan ikuti di channel kami, di radio kami, Radio Suara Sebaru FM, siaran langsung juga di Facebook. Dan insya Allah kita berjumpa lagi hari Sabtu depan dengan narasumber yang berbeda, tema yang berbeda. Terima kasih dari saya, Saiful Anam dan Ibu Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.